Halo Prof Joko. Ya, halo. Apa kabarnya Prof? Baik-baik. Oke. Alhamdulillah. Kita juga baru tahu 12 Maret ternyata diperingati Hari Ginjal Sedunia ya. Betul. Prof. Iya. Dan di kota Surabaya ternyata ada rumah ginjal. Prof Joko yang mendirikannya, betul nih Prof? Iya. Oh. Di rumah ginjal itu abstrak ya, artinya abstrak itu ada di web. Oh, ada di web. Nah, mengapa saya tekankan begitu? Karena keberadaan seseorang itu dalam kaitan ini ahli itu sangat terbatas ya. Oh gitu ya. Nah, bagaimana orang itu terakses dengan bagus dengan abad 21 ini, sehingga kami putuskan untuk membuat suatu web dengan nama Rumah Ginjal. Rumahginjal.id. Ya, .id. Tapi dengan Rumah Ginjal saja sudah tahu semuanya itu. Rumah Ginjal aja udah tahu bahwa itu ada di web ya. Iya, di web, dan .id-nya itu tidak perlu disebut. Nggak perlu disebut. Berarti nggak ada temu langsung ya Pak? Nggak temu langsung. Tapi mengetahui lebih jauh tentang ginjal kita tuh bisa dari web itu, Rumah Ginjal. Ya, artinya itu segala sumber informasi terkait dengan ginjal itu bisa didapatkan dari Rumah Ginjal, yang dimana tiap 3 hari 4 hari itu aktif. Oke, saya juga baru ngecek nih. Oh iya, ternyata. Dan dulu awal-awalnya gimana Pak? Kok Pak Joko mau diri ini tuh? Kalau saya sebagai pengajar ya, untuk memberikan pelajaran pada adik-adik dokter muda atau koasisten atau dokter penyakit dalam yang sedang belajar ya, itu kan kapasitasnya itu kan terbatas untuk melayani orang ya. Nah, sementara juga kalau saya private service juga terbatas. Oleh satu hari 15 orang itu kan tidak mungkin. Dan yang datang itu adalah pasien-pasien yang selected, orang yang sangat benar-benar sakit ya. Nah, itu kan sudah terlambat. Oh gitu. Nah, bagaimana agar 260 juta penduduk itu sebagian bisa terakses? Nah, untuk itu satu-satunya yang paling pendekatan yang paling bagus adalah pendekatan elektronik informasi. Maka dengan demikian, ketika para pihak yang menginginkan ginjal itu yang bagaimana, maka kan confused ya, bingung ya, ini apa ini ya. Nah, mungkin kalau sudah mencari kata kunci ginjal dan rumah itu mesti langsung ke sana. Gitu. Oke. Tapi sejauh ini gimana dampaknya Pak sejak didirikan itu? Oh ya, sangat bagus ya, karena sudah baru saya dirikan September 2018 sudah ada 92.000 visitor di rumah. Oh oke. Itu berarti masyarakat luas juga bisa mengakses ya? Iya, itu kan semua bisa. Semua orang. Jadi kegiatannya tuh gimana Pak? Tanya jawab atau ada banyak pengetahuan gitu? Ini ada blog ini. Kebanyakan one way saja ya. One way aja kebanyakan, nggak bisa interaktif ya? Dan interaktif pun terbatas. Oke. Karena keterbatasan waktu ya. Iya, karena ahli ginjal di Indonesia tuh bisa dihitung itu. Bisa dihitung, nggak banyak ya? Kira-kira 250-an. Wow. Padahal yang orang penderita ginjal di Indonesia banyaknya berapa Pak? Loh, ini kan setiap 10 orang itu ada 1 yang gagal ginjal kronik. Oh, di Indonesia? 10 orang dewasa ada 1 gagal ginjal kronik. Wow. Nah, yang gagal ginjal kronik itu kebanyakan dari kalau tidak diabetes, ya hipertensi. Sekarang kalau itu bicara tentang hipertensi, setiap orang dewasa ada 1 yang hipertensi. 3 orang dewasa 1 hipertensi. Ada yang hipertensi. Yang untuk diabetes itu dulu tahun 86 kira-kira kisarannya 2,5% sampai 3% penelitiannya Prof. Askandar di Surabaya. Tapi sekarang itu sudah bergerak, sudah naik sekali, bisa 8%. Penderita diabetes 9% ya. Itu bergeser pada usia yang lebih muda lagi. Jadi artinya itu bahwa pola hidup seseorang itu ya menentukan suatu kondisi kejadian diabetes atau kejadian darah tinggi. Oke. Iya. Berarti harus berarti gimana caranya supaya ginjal kita sehat? Ya, satu
bagaimana ginjal kita sehat. Kembali kepada pola hidup, lifestyle. Jadi lifestyle itu tidak dikhususkan untuk ginjal. Semua ke seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita itu bicara tentang ginjal ke arah lifestyle, itu sesungguhnya juga ke arah organ tubuh lain. Yang lainnya. Ya, yaitu untuk istirahat yang cukup, kita butuh 6 jam. Istirahat tidurnya ya. Itu terserah jam berapa aja? Yang baik yang malam. Maksudnya kalau begadang malam tapi paginya baru tidur gitu? Enggak baik. Itu enggak baik. Kecuali terpaksa dia pekerjaannya harus malam itu ya, atau harus bekerja, kecuali itu ya. Jadi dokter nggak menganjurkan begadang ya, misalnya tidurnya pagi. Oke, 6 jam. Jadi, dan itu disarankan malam. Menyesuaikan kemanfaatannya. Ya, 6 jam tidurnya. Ya, kemudian olahraga yang teratur paling tidak itu 20 menit tiap hari itu jalan pagi. Ya. Bisa nggak kalau dirapel nanti Sabtu Minggu? Nggak bisa. 20 digabung, nggak bisa? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Karena ini adalah suatu hukum alam. Setiap hari 20 menit paling nggak ngapain Pak? Gerak-gerak gitu Prof? Ya itu 20 menit nggak sulit kan. Sekarang kalau kita itu secara auto-refleksi atau kita merefleksikan diri ya. Apakah kita kalau ke kantor itu ada lift dan ada tangga, itu pilih tangga? Nah itu kan suatu pertanyaan. Oh berarti boleh nih, kan ini studio idola naik tangga bolak-balik sampai 20 menit. 20 menit itu suatu contoh. Oke, baik, berarti bisa ya, nggak ada yang nggak bisa. Tidur cukup 6 jam, tidur nyenyak. Olahraga teratur. Ya, terus 20 menit sampai 30 menit. Ya, atau pola makan. Pola makan pada 5 sempurna itu hendaknya disisipkan suatu kadar high fiber atau tinggi serat. Sayur maksudnya? Tinggi serat, ya sayur ya, buah. Sayur buah. Nah, kemudian proteinnya itu jangan terlalu berlebih. Maksudnya? Protein yang berlebih itu misalkan telur sehari sampai 8. Ya elah banyak banget. Ya bisa jadi orang yang begitu toh. Oh ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Terus kemudian daging yang biasanya 1 iris bisa 3 on tiap hari. Oh nggak boleh. Makan steak tiap hari itu kan, kalau steaknya kan porsinya 3 on. Oke, protein yang terlalu banyak, ada serat. Terlalu banyak, ya itu tidak boleh. Kalau makan bolang-baling mulu tiap hari ya kan? Bolang-baling itu kalau cuma 1 aja enggak apa-apa, tapi kalau 3 itu kan ya. Pokoknya nikmati, imbangi, batasi lah prinsipnya makan itu. Oke, baik. Oke ya, itu jadi masalah makan. Nah, kemudian stres diturunkan, artinya hindari stres. Oh, masalah kejiwaan juga ada ya? Tinggi sekali, bahkan bisa mencapai 50% lebih stres. Ya Allah, caranya nggak stres gimana ya? Ini aja udah stres nih. Ya, keikhlasan dan ketulusan. Oh ya Allah Tuhanku, keikhlasan dan ketulusan. Keikhlasan itu harus dilatih tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari. Nggak bisa, wah saya ingin ikhlas, ya nggak bisa. Jalani saja dulu sebisanya. Oh, ikhlas itu bukan teori ya, diomongin ya? Enggak, ya aplikasi dong. Oke, terus Dok? Pokoknya segala sesuatunya itu harus berjalan, doing itu namanya ya. Nah itu mengenai itu. Jadi, itu semua kalau kita menjalankannya, organ-organ tubuh kita akan sehat, termasuk ginjal tadi. Iya, lah dalam istilah kedokteran itu namanya homeostasis. Homeostasis ya. Homeostasis itu mesin tubuh dalam menyesuaikan dengan lingkungan. Oh, homeostasis. Sehingga sel-selnya itu selalu fresh. Oh begitu. Loh katanya kalau ginjal tuh harus minum yang banyak, enggak tuh? Ya, sekarang permasalahan kita kembali kepada apa toh ginjal, bagaimana ginjal itu kan gitu ya. Nah ginjal itu kan letaknya di sisi kiri kanan dari pinggang ya, pinggang kiri, pinggang kanan. Oh pantesan suka pegel gitu ya di sini ya. Ya. Sakit kalau pegel itu kita ingat ginjal, hati-hati mungkin ada batu misalkan aja. Itu posisi ya, posisi ginjal yang ada di situ. Itu beratnya kira-kira 150 gram. Kiri kanan, jumlahnya 1 juta penyaringan, sel penyaringan. Oh, 1 juta sel penyaringan. Penyaringan itu kan kumpulan dari gelung pembuluh darah yang dikhususkan dari alam untuk menyaring. Nah, bagaimana bisa bekerjanya itu? Jadi fungsi dari ginjal itu satu adalah untuk mengatur keseimbangan air dan garam.
Karena kita setiap makan, itu makan kecil, tambahan ringan, kandungan air, sama kandungan garam itu tidak bisa lepas. Iya. Itu ya. Disaring sama ginjal. Oke. Ya, yang kedua itu adalah untuk mengeluarkan racun. Nah, racun itu dari emak, walaupun istilahnya makan kita itu enak, itu ada unsur manfaat, ada unsur racun. Meskipun kita makan enak. Iya, itu ada racunnya. Ya, jadi racun. Kenapa harus gitu? Karena isinya kan karbon, CHON. Jadi karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Itu bisa dikeluarkan hanya satu-satunya lewat ginjal. Jadi asam-asam organik terikat itu. Jadi untuk mengatur keseimbangan, untuk mengatur pengeluaran racun-racun yang tidak baik untuk tubuh. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatur tekanan darah. Jadi ketika kita punya darah tinggi walaupun kreatinnya masih bagus, itu sudah harus ginjalnya kalah. Ginjalnya kalah, mengatur keseimbangan tekanan darah. Kemudian yang 4, mengatur hormonal. Jadi hormon dalam ini adalah hormon eritropoietin. Eritropoietin itu untuk memaintain HB agar tetap bertahan normal. Itu HB-nya. Gitu ya. Itu ginjal. Nah, kemudian itu ginjal. Kemudian mengatur keseimbangan hormon, keseimbangan itu tulang, ginjal dan tulang. Baik, jadi Prof. Ketika ginjalnya rusak, tulangnya keropos. Iya. Itu dia. Rusak atau yang keropos. Lewat mana? Lewat hormon yang namanya vitamin D. Hormon vitamin D. Sehingga rusak, vitamin D-nya turun, vitaminnya D-nya turun, absorpsi atau penyerapan kalsium makanan itu ngedrop. Kalau ngedrop berarti darah kekurangan kalsium. Begitu rupanya. Kalau darah kekurangan kalsium, maka tubuh protes, jangan, itu tidak bagus, nanti kejang-kejang nanti, karena kalsium yang rendah bisa kejang. Makanya diambilkan kalsium dari gudangnya. Gudangnya apa? Yaitu adalah tulang. Di tulang. Nah, bagaimana tulang itu bisa mau ngasih kalsium ke dalam darah, maka diinstruksikan yang namanya hormon paratiroid. Oke. Nah, karena vitamin D-nya tidak ada atau turun, vitamin D-nya turun, paratiroidnya naik, aktif. Baik. Kalau paratiroid aktif, maka kalsium dari gudang tulang menjadi masuk ke dalam darah. Akibatnya apa? Keropos. Gitu jalan ceritanya. Keropos. Prof. Nah, kalau itu keropos, kalau itu kepreset kepreset pisang, kulit pisang, itu jatuh langsung patah. Tulang kita ya. Iya, biasanya patah itu di leher panggul. Jadi ada namanya tulang panggul itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau patah tulang itu menunjukkan bahwa ada hubungan dengan penyakit jantung. Larinya ke sana-sana Prof. Kita udahin dulu Prof. Udah jam 7. Nanti Prof terangin semua pelajaran kedokteran penyakit dalam. Serem. Yang penting itu tadi nasihatnya untuk itu tadi ya jalan ceritanya. Tak pikir dikasih waktu 1 jam. Nanti lagi. Sekarang udah dulu. Aduh, makasih ya Prof Joko. Oke. Sampai ketemu ya Prof. Ya, selamat pagi. Itulah Mitra Idola, kita udah mendapat penjelasan mulai dari rumah ginjalnya Prof Joko Santoso ya, ahli penyakit dalam spesialis ginjal dari Unair Erlangga Surabaya, sampai tadi panjang banget penjelasannya. Terima kasih Anda telah